Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari 2 gudang, 2 rumah, dan 3 motor di kota Pasuruan terbakar hingga truk terguling di keraton. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Perjalanan pulang Muhammad Junaidi, 20 tahun dari tempat kerja berujung tragedi. Remaja asal Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan itu mengalami kecelakaan maut di Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Motor yang dikendarainya menabrak truk tronton muat air galon. Junaidi pun meninggal di lokasi kejadian. Informasi yang dihimpun, kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 17.47. Sejak 3 bulan lalu, korban bekerja di sebuah perusahaan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Setiap hari, ia mengendarai motor menuju tempat kerjanya. Senin sore, ia hendak pulang, melaju dari utara di jalan Kelurahan Sebani. Korban memacu motor Honda Scoopy-nya dengan cukup kencang. Sesampai di lokasi kejadian, motornya oleng ke kanan dan menabrak truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Korban terpental dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian ini terekam CCTV salah satu toko di lokasi kejadian. Dari rekaman terlihat, usai kejadian, sopir truk langsung berhenti. Ia berusaha menolong korban. Susanto Wendy, 39 tahun, paman korban mengatakan, kecelakaan itu dialami korban sepulang dari tempat kerjanya. Katanya, korban merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia terkenal rajin beribadah dan mandiri. Karena itu, meski masih muda, rajin bekerja. Susanto mengaku begitu mendapatkan informasi langsung menuju lokasi kejadian. Namun ternyata korban sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Pihak keluarga pun menuju kamar jenazah. Dua kakak kandungnya tak kuasa menahan air matanya. Mereka menangis histeris mengetahui kepergian adiknya. Sembari mengurus penjemputan jenazah, mereka memastikan mengapa adiknya itu terjadi kecelakaan. Petugas kamar jenazah RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, Holil Fajri mengatakan, korban mengalami luka di kepala bagian kanan. Diduga akibat terbentur aspal jalan, juga mengalami pendarahan dari hidung. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PBDI Kabupaten Pasuruan datangi gedung DPR di Jakarta. Ada sekitar kurang lebih 870 perangkat desa di seluruh Kabupaten Pasuruan yang berangkat ke Jakarta. Para perangkat desa tersebut diangkut oleh 16 armada bus dan 2 armada minibus. Sebelum berangkat, para perangkat desa berkumpul di komplek perkantoran Raji. Son Haji, Ketua PBDI Kabupaten Pasuruan, Selasa 24 Januari mengatakan bahwa PBDI menghadiri silaturahmi nasional yang ketiga dan ingin menuntut legalitas perangkat desa. Dalam tuntutannya, Son Haji menjelaskan bahwa dirinya yang termasuk dalam eselon 2 masih belum mendapat kenaikan gaji dan juga tunjangan gaji ke-13. Bahkan, tunjangan saat purna tugas pemerintah tidak memberikan kepada para perangkat desa. Selanjutnya, para perangkat desa meminta Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan nomor induk aparatur desa. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya oknum-oknum kepala desa yang memberhentikan perangkat tanpa menerapkan aturan yang ada. Tak hanya itu, PBDI juga menolak penyamaan jabatan yang sama dengan kepala desa dan juga mempertahankan rekomendasi dari camat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf akan mendukung para perangkat desa khususnya di Kabupaten Pasuruan. Gus Irsyad sapaan akrabnya juga mendoakan agar seluruh perangkat desa selalu menjaga kekompakan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Kampung Jelak, Kota Pasuruan. 2 gudang mebel dan 2 rumah ludes dalam kejadian ini. Kebakaran di Dusun Jelak, Kelurahan Belandongan, Kecamatan Mukul Kidul ini terjadi Rabu 25 Januari. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu gudang produksi kayu sekitar pukul 10 pagi. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke gudang lain. Dengan cepat, 2 gudang mebel berisi material kayu hangus terbakar. 3 sepeda motor milik karyawan yang gagal diselamatkan ludes terbakar. Kobaran api terus membesar dan membakar 2 rumah warga di dekat gudang. Karyawan panik menyelamatkan diri. Warga berusaha menyelamatkan perabotan rumah. 3 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian, namun 4 bangunan tidak dapat diselamatkan. Salah satu karyawan, Sugeng, mengatakan kebakaran diduga karena korsleting listrik, sempat terjadi ledakan sebelum kebakaran. Husnia, salah satu pemilik rumah yang terbakar, mengatakan api menjalar saat ia menonton televisi dan anaknya. Mereka langsung keluar menyelamatkan diri. Berdasarkan laporan warga ke petugas, sebanyak 3 warga mengalami luka karena kejadian ini. Ketika mengalami luka ringan di tangan, diperkirakan kerugian akibat kebakaran lebih dari 500 juta rupiah.
Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Bukul, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Kamis 26 Januari. Sebuah truk tiba-tiba terguling di tengah jalan. Insiden itu terjadi di Jalan Purwosari Pasuruan sekira pukul 9.45 pagi. Truk yang dikemudikan SH, 35 tahun, semula berjalan dari arah Pasuruan. Masalah terjadi setelah truk bermuatan triplex itu melintasi jembatan Tampung. Kondisi jalan yang bergelombang membuat laju truk terseok-seok. Selepas jembatan, truk monopol L8153UE tersebut semakin oleng, bahkan sampai melewati marka jalan dan masuk jalur berlawanan. Tepat di tikungan, truk terguling ke kanan, semua kendaraan dari dua arah langsung berhenti seketika. Kaca bagian depan pecah, sementara sopir truk masih selamat. Dia hanya mengalami luka ringan akibat benturan ketika kendaraannya terguling. Sopir asal Tajinan, Malang itu kemudian keluar dari ruang kemudi dan dibawa ke rumah warga. Sebagian muatan sudah terlempar keluar. Kecelakaan tersebut juga membuat arus lalu lintas terhambat. Warga kemudian turun untuk mengatur arus. Kendaraan dari dua arah melintas secara bergantian, hingga tak lama kemudian polisi datang. Namun, proses evakuasi ternyata cukup memakan waktu. Sebelum menderek truk yang terguling, semua muatan diturunkan untuk mengurangi beban. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan, Ibtu Kunafi menjelaskan proses evakuasi baru tuntas pada siang hari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Diduga sopir kurang konsentrasi sehingga kendaraan yang dikemudikannya hilang keseimbangan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto bersama Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Slamet Hadi Supratoyo dan BCU Polda Jatim menggelar kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan di Masjid Muhammad Cengho, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jumat 27 Januari. Pelaksanaan Jumat Curhat tersebut dilakukan bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat. Kegiatan Jumat itu juga bertujuan agar Polri bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada momen tersebut, Mas Dion, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan juga hadir dan menyambut hangat kedatangan Kapolda dan Wakapolda Jatim di halaman parkir Masjid Cengho Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kapolda Jatim, Irjen Tony Harmanto menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Jumat Curhat dapat menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhannya terhadap pelayanan Polri yang diberikan kepada mereka. Dengan pelaksanaan Jumat Curhat ini, Irjen Tony Harmanto berharap agar kegiatan ini bisa terus diselenggarakan. Oleh karena itu, ia menegaskan agar komunikasi dengan masyarakat di setiap hari Jumat tidak hanya Kapolda saja, melainkan berlanjut dilaksanakan oleh Kapolres dan Kapolsek. Juga harus turun bersama-sama supaya komunikasi terjalin sehingga bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat. Selain menampung aspirasi masyarakat, pada kegiatan Jumat Curhat ini juga dilaksanakan pelayanan perpanjangan SIM keliling dan bakti kesehatan secara gratis. Bakti kesehatan itu meliputi pelayanan periksa kesehatan umum, periksa lab kesehatan, konsultasi kesehatan umum dan gigi, pemberian obat gratis sesuai diagnosa, serta pelayanan vaksinasi booster.